Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah istirahat kan? Udah makan semuanya? Berarti udah semangat ya kita mulai pembelajaran kita kali ini. Oke, sebelum itu coba dicek dulu rambutnya udah rapi belum, bajunya udah rapi belum, masih ada yang dikeluarin gak bajunya? Kalau ada yang masih dikeluarin dimasukin dulu, kacunya udah rapi atau belum? Di kanan kirinya bawah ada sampah nggak? Kalau ada sampah diambil dulu, boleh dibuang dulu keluar atau dikantongin dulu di kantong bajunya. Ya? Oke, sebelum kita mulai materi pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Tapi ketika namanya dipanggil, kalian harus menyebutkan afirmasi positif buat diri kalian sendiri. Ya, kalian nyemangatin diri kalian sendiri untuk memulai pembelajaran kita kali ini. Contohnya nih, kayak misalnya saya dipanggil namanya Trimarfuah, saya akan jawab, saya kece, saya keren. Gitu. Oke, semangat. Gitu ya. Jadi kalau misalnya nama kamu dipanggil, kamu harus menyebutkan kata-kata positif untuk diri kamu sendiri. Siap? Oke, boleh kalau mau searching dulu, Ibu kasih waktu. Ibu panggil berurutan ya. Kalau namanya dipanggil nggak perlu berdiri, cukup sebutin aja afirmasi positifnya dan suarakan dengan lantang. Oke? Siap ya? Ahmad Ayub. Setiap orang memiliki jatahnya masing-masing untuk gagal. Maka habiskanlah jatah kegagalanmu ketika kamu masih muda. Wih, panjang ya, keren. Aditya Ramdan. Jadilah diri sendiri, tidak perlu terpaku oleh orang lain. Oke. Anandia Zahira. Sip, keren. Ajeng Rahayu. Jangan takut bermimpi besar karena mimpi adalah awal dari segala pencapaian. Siap. Arya. Kesuksesan adalah kombinasi dari Jangan tegang Arya, santai. Ulangin Arya. jangan menunggu kesempatan datang, usahakan kesempatan itu. Oh, berubah ya, ganti ya. Alvero. Pantang menyerah, terus melangkah. Wih deh, keren. Mantap nih menjawabnya. Alsya. Sip. Alfat. Aku pantas untuk meraih segala impian dan harapan. Oke, Asegaf. Mimpi akan menjadi kenyataan jika kita punya keberanian. Oke. Bintang. Keberhasilan bukan milik orang besar, tapi milik orang yang Siap. Cinta. Aku adalah kalian terus berkembang. Alviera. Elviera ya, Elviera. Kamu bisa asal kamu mau. Oke. Fikri. Kamu ngomongnya kurang percaya diri nih. Coba ulangin. Fikri. percayalah diri. Ayo. Percayalah Percaya dirilah kali ya. Ulangin. Gak apa-apa. Ulangin lagi Fikri. Ayo Fikri. percaya dirilah dalam sesuatu. Oke. Vika. Siap. Fauzan. Keringatku hari ini adalah sukses ke masa depan. Wih. Galang. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi lebih baik. Haikal. Jenny. Jangan pernah menyesal apapun yang kamu lakukan. Keisha. Langkah kecil hari ini adalah mengambil kesuksesan besar di masa depan. Keiza. Dan aku sendiri, matahari sendiri tetap bersinar. Oke. Keren. Kairan. Iya, bagus. Maaf ya Ibu agak batuk ya. Mahira. Sip. Marsha. Madar. Bersabarlah, kadang kita perlu melewati hal terburuk untuk mendapatkan hal yang terbaik. Nazril. Kreativitas adalah ketegasan yang sama. Nabila.
Setuju. Roni? Ada yang punya Roni nggak sih? Oh, Rani. Maaf ya. Rani? Ketawa. Apa ulangin? Siap. Harus ya Rani ya. Rafifah? Regita? Raffi? Jangan takut untuk melangkah ke depannya. Percayalah, kamu harus mencoba. Anak paskib jadi ngomongnya ini ya. Ada ketukannya ya. Rafa? Dunia ini penuh dengan orang baik. Jika kamu tidak menemukannya, jadilah salah satunya. Wih. TikTok banget ya. Shirley? Sausan. Sausan ya? Jangan takut memulai sesuatu yang baru karena setiap pencapaian dimulai dari langkah kecil yang berani. Kayak iklan ya cara ngomongnya Sultan. Sultan. Wih, anak futsal nih yang ngomong nih. Yunita. Wih. Yuriska. Jangan lupa berterima kasih untuk hari ini dan berdoa untuk hari esok. Oke, Zahra. Setiap permasalahan adalah pelajaran berharga. Oke. Kata-katanya bagus-bagus semua ya. Jadi termotivasi nggak? Ya kan? Jadi ada afirmasi positif nggak yang datang ke diri kamu? Ada banget ya. Jadi kalau misalnya kamu lagi merasa down atau lagi nggak mood belajar, ngomong aja ke diri sendiri bahwa kamu bisa, kamu oke, kamu keren, kamu cerdas. Oke? Gitu ya. Berarti sebelum kita masuk ke materi, ini dari tadi udah muncul di sini materinya apa? Strategi perencanaan bisnis. Tapi biar kita lebih mantep lagi untuk menghadapi materi hari ini, kita main games dulu. Oke? Kita ice breaking dulu. Aturannya, dengarkan baik-baik. Cluenya adalah kalau ibu bilang tangan kanan, angkat tangan kanan. Ibu bilang tangan kiri, angkat tangan kiri. Ibu bilang kanan, angkat tangan kiri. Ibu bilang kiri, angkat tangan kanan. Paham? Perlu diulang nggak cluenya? One more ya. Ibu jelasin satu kali lagi clue permainan untuk ice breaking kita. Yang kalah diapain? Yang kalah diapain, Dit? Dijajanin. Yang kalah dijajanin. Mau dijajanin sama ini, Alfiero ya? Oke, cluenya saya ulang. Kalau saya bilang tangan kanan, angkat tangan kanan. Saya bilang tangan kiri, angkat tangan kiri. Saya bilang kanan, angkat tangan kiri. Saya bilang kiri, angkat tangan kanan. Oke, jelas ya. Tangan kiri. Kanan. Tangan kanan. Tangan kiri. Kiri. Harusnya tangan apa nih sekarang? Kanan. Tangan kanan. Alfat bingung. Tangan kiri. Tangan kanan. Kiri. Salah. Masih ada yang salah. Masih ada yang nggak fokus. Sekali lagi, terakhir. Ibu bilang tepuk satu, tepuk satu. Ibu bilang tepuk dua di kanan. Ibu bilang tepuk tiga di kiri. Oke, ibu bilang tepuk 4. 1, 2, 3, 4. Oke? Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Oke, siap. Udah fokus ya? Kita langsung materi. Sebelum masuk materi, kita ulas dulu materi sebelumnya. Terakhir, kita belajar tentang membuat ide konten. Ya, masih ingat? Siapa yang belum ngumpulin tugasnya? Ayo. Masih ada beberapa orang yang tugasnya belum ada di folder G Drive yang ibu lihat. Tapi dari semua yang udah ngumpulin tugas di G Drive, Masya Allah. Ibu salut banget, tepuk tangan dulu buat kelas 11. Semua ide yang kalian bikin itu bagus-bagus banget. Bener-bener bagus. Ya nggak tahu ya itu hasil ChatGPT atau apa. Tapi yang jelas ibu suka banget konten-kontennya. Meskipun beberapa juga ide kontennya masih terlalu umum. Jadi kalau dibikin konten tuh masih belum bisa gitu. Ada yang udah
jelas banget premisnya segala macam sampai menjadi sebuah konten tuh bisa banget gitu. Tapi daripada saya yang bikin kontennya, mendingan kalian aja harusnya yang bikin kontennya ya, karena idenya kan dari kalian. Jadi kalian yang udah lebih paham sebenarnya ya. Sebelumnya di sini siapa yang belum follow Instagram Putri? Ada nggak? Ada nggak yang belum follow? Alfiero kayaknya belum follow nih ya. Belum follow ya? Nggak tahu? Udah, oke. Bagus. Next ya, ada yang mau tanya nggak terkait konten sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu strategi perencanaan bisnis. Ada nggak yang mau bahas soal materi sebelumnya? Gak ada, oke. Dianggap paham ya, dianggap paham. Materi selanjutnya adalah masuk ke strategi perencanaan bisnis. Kita udah tahu nih cara bikin konten. Nah itu kan bagian dari membuat marketing ya. Berarti masuk ke bagian ini nih harusnya. Kita lihat di materi. Oh iya, sebelumnya tujuan pembelajaran kita kali ini diharapkan kalian nanti di ending bisa membuat perencanaan si strategi bisnis ini. Jadi endingnya kalian bisa menentukan strategi dalam sebuah bisnis. Nah, kita langsung masuk aja ke materi ya. Karena waktu kita nggak banyak. Pertama, analisa pasar. Sebelum saya tampilin tayangannya, ada yang mau jawab nggak? Analisa pasar tuh ngapain sih? Apa sih analisa pasar? Ngapain coba? Analisa pasar tuh pasarnya diapain? Jenny silakan. Jadi analisa pasar itu mengetahui apa yang sedang dibutuhkan pasar. Nah, pasar itu adalah konsumen, apa yang sedang dibutuhkan para konsumen ini. Jadi kita itu menganalisa apa yang sedang mereka butuhkan, berapa yang banyak yang akan kita keluarkan untuk membuat suatu hal tersebut. Gitu. Siap, tepuk tangan dulu buat Jenny. Terima kasih Jenny, jawabannya bagus banget. Ada yang mau nambahin lagi? Madar? Analisis pasar pesaing dulu. Jadi kita bisa analisis pesaing kita tuh kayak misalnya pasar kita tuh kita bisa analisis dulu pesaingnya. Jadi dari analisis itu kita bisa ambil beberapa kelebihan dari mereka untuk jadi bahan evaluasi untuk pasar kita. Siap. Jadi kalau digabungin informasi Jenny, bukan hanya kita melihat ke produk kita sendiri, ke usaha kita sendiri, kita juga perlu menganalisa pesaing kompetitor seperti apa sih untuk bahan pertimbangan kita menentukan si strategi tadi. Ya, gitu ya. Nah, coba kalau kita lihat di poin ini, analisis pasar mencakup kita jadi ngumpulin data, tadi benar yang dibilang Jenny sama si Madar, kita ngumpulin data nih preferensi tentang konsumen kita, mulai dari trennya kayak apa sih, kemudian kompetitornya seperti apa, benar yang Madar bilang, dan yang lain-lainnya. Jadi kita analisa dulu sebelum kita menentukan strategi pemasarannya. Contohnya, kalau kita bicara soal tren makanan, sekarang kecenderungannya orang-orang tuh banyak yang mulai pola hidup sehat ya. Jadi gaya makanannya tuh udah mulai makanan yang sehat. Nah berarti kan itu pasarnya udah berbeda ya. Kalau dulu orang pasarnya maunya yang penting banyak, yang penting enak. Tapi sekarang kecenderungannya orang nggak cuma mau makan enak doang, tetapi juga harus sehat. Karena mereka sudah aware terhadap kesehatan. Itu akan merubah pasar tuh. Yang tadinya orang doyan cilok mungkin lama-lama orang makan menurun tuh gaya selera belanja untuk si produk cilok karena mereka sudah aware terhadap kesehatan. Kayak gitu ya. Nah, pernah dengar istilah segmentasi pasar? Pernah dong, anak BDP, anak bisnis retail dan bisnis digital pasti udah awam banget namanya segmentasi pasar. Apa sih? Pengelompokan pasar. Maksudnya gimana tuh? Ayub? Jangan gitu. Ada yang bisa bantu Ayub? Jenny udah ngasih clue. Segmentasi pasar adalah pengelompokan pasar. Emang ngapain sih? Pengelompokan pasar itu ngapain? Yang dikelompokin bagian mananya? Nih, di masyarakat itu kelompoknya banyak banget ya. Kita sama-sama, kalian sama-sama anak sekolahan nih. Anak sekolah menengah atas. Baghdad juga anak sekolah menengah atas. Highscope juga anak sekolah menengah atas. JIS juga sama. Iya Mbak, makasih. Jadi sama-sama anak sekolah menengah atas, tetapi gaya belanjanya sama nggak? Berarti mereka di segmen yang berbeda, meskipun secara usia mereka sama, ngerti nggak? Uang jajan kamu dengan uang jajan anak Highscope pasti sangat berbeda ya. Kantinnya juga berbeda. Di Highscope itu ice cream aja, kalau saya pergi ke Highscope, ice cream aja Aice, kalau kita biasa beli berapa sih Aice? 2.000 sampai paling mahal 10.000 kali ya.
Aduh, gimana nih baterainya lobet. Nah, kalau misalnya di Highscope Aice itu harganya 50.000. Kok bisa? Ya bisa karena target pasarnya anak Highscope. Coba kalau jualnya di sini dengan harga 50.000. Mohon maaf, nggak bisa. Jadi paham ya segmentasi pasar itu pengelompokannya kayak gimana ya? Nah, ini ada kalau segmentasi pasar kita mengelompokkan secara demografi. Apa aja sih demografi? Berdasarkan usianya, berdasarkan jenis kelaminnya, kemudian jumlah penduduknya, jumlah keluarga, penghasilan, oke, dan lain-lain. Sebelumnya ini, aduh mohon maaf banget nih, lobet nih, ada yang bawa chargerannya nggak? Chargerannya yang biasa nih kayaknya nih. Yang mikro ya? Ada nggak? Ada dong? Ada? Oh iya, oke, alhamdulillah ada. Tolong di-chargerin ya, Dek. Tolong di-chargerin dulu. Oke, thank you. Karena kita mau pakai nanti. Oke, tadi segmentasi pasar pertama berdasarkan demografi. Setelah itu berdasarkan geografi. Kalau geografi berarti udah jelas ya. Berdasarkan letak wilayahnya. Orang yang tinggal di gunung nggak akan sama kebutuhannya dengan orang yang tinggal di pantai. Bener. Kita di Jakarta nggak akan sama kebutuhannya dengan orang-orang yang ada di Kalimantan. Ya, karena sosial ekonominya berbeda gitu. Oke, ada? Kemudian berdasarkan perilaku. Kalau perilaku apa nih indikatornya? Coba perilaku dulu, apa indikatornya? Apa gaya hidup? Gaya hidup masuknya ke perilaku? Atau biar kamu nggak bingung kita munculin lagi yang psikografi karena biasanya kalian suka ketukar-tukar nih antara yang perilaku sama psikografi. Psikografi udah ada filmnya nih, udah ada petunjuknya. Kalau segmentasi pasar berdasarkan psikografi, maka kita ngeliatnya ke kelas sosial. Apakah dia menengah ke bawah, atau dia bawah banget, apakah dia menengah ke atas, atau atas banget. Gaya hidup, kepribadian. Kalau perilaku, kecenderungannya lebih ke apakah dia konsumtif terhadap belanja, apakah dia orang yang ngirit, apakah dia kalau beli barang harus dengan pertimbangan yang panjang, atau dia kalau beli barang ya udah beli aja, nggak tanpa mempertimbangkan ke depannya gitu kan banyak ya. Kalau kalian tipe yang mana nih? Kalau saya tipe yang ya udahlah belanja aja, cuma 50.000, cuma 100.000, tapi ujung-ujungnya duit saya habis gitu. Kalau saya kayak gitu. Kalau kalian cenderungnya yang mana nih? Secara perilaku belanja, menyesuaikan uang jajan ya. Kalau dapat duit dari om atau dari nenek gitu agak banyak, mungkin gaya belanjanya lebih banyak. Nah itu berhubungan juga dengan pendapatan. Ya. Kamu belanja di hari-hari biasa dengan gaya belanja kamu di hari pasca lebaran, mendapatkan banyak THR, pasti beda banget. Ya, kamu setelah THR rasanya kayak jadi orang kaya ya, mau beli apa aja ada gitu ya. Ya kan? Itu segmentasi pasar. Jadi ketika kita mau menentukan pasar, nih yang dilihat ada demografi, ada geografi, perilaku, psikografi, dan pendapatan. Ingat-ingat ya. Setelah segmentasi pasar, selanjutnya adalah yang perlu kita tentukan adalah target pasar. Apa itu target pasar? Coba baca Vika, kelihatan nggak Vika? Target pemasaran adalah kelompok yang akan dilayani sebagai konsumen. Biasanya akan mempunyai ragam usia, sifat, dan karakter yang lebih sama. Ya kayak tadi tuh. Oke, sama-sama anak SMA, tetapi yang satu anak 20, yang satu anak Highscope. Target pasarnya berbeda kan? Kalau target pasarnya beda, strateginya beda, produk yang dijual beda, harganya juga beda. Paham ya? Posisi pasar. Maksudnya gimana kalau posisi pasar? Yaitu kita menentukan produk kita tuh di benak target pasar kita tuh siapa? Di mana gitu. Apakah mereka percaya kepada produk kita? Apakah mereka masih mempertimbangkan produk kita atau bahkan mereka kepikiran aja enggak sama produk kita? Kayak kita datang ke kantin, coba sebutin satu produk yang akan kamu tuju ketika kamu masuk ke kantin. Coba, kamu Dek, ketika kamu masuk ke kantin, apa yang pertama kali kamu incer? Katsu. Katsu, berarti katsu ada posisi khusus di hatinya si Asgaf gitu. Kalau kamu apa? Dimsum. Kamu Dek, Yunita? Otak-otak. Khairan? Es teh. Raffi? Otak-otak. Nah, posisi. Jadi si otak-otak ini mengungguli ya. Kalau dari tadi polling sederhana,
Berarti otak-otak nih posisi pasarnya kuat nih di kantin. Karena bisa jadi ketika orang datang ke kantin yang dituju utamanya adalah si otak-otak. Ngerti? Mungkin ada juga produk yang sebenarnya ada nih tapi nggak pernah kecolek sama orang. Ada nggak kira-kira? Apa tuh? Ada tapi kelihatan nggak ada. Produk apa coba di kantin? Piscok ya? Emang ada ya piscok? Saya juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Oh, kelas ini ya, kelas 11 BR ya? BR ya? LPS. Nah, itu kan saya juga nggak tahu. Mungkin karena jarang-jarang jualan ya. Nah, itu mempengaruhi. Kalau produknya jarang muncul atau jualannya kadang-kadang, posisinya akan goyah ya. Sekali aja dia nggak jualan dan hari itu orang menggantikan posisi piscok dengan produk yang lain, udah piscok akan gampang dilupakan. Makanya penting banget menjaga posisi pasar. Si otak-otak nih udah top global di kantin, nggak boleh nggak jualan. Kalau otak-otak nggak jualan, terus kedai lain jualan yang semacam itu, habis udah otak-otak. Pamornya akan hilang, ngerti nggak? Akan kehilangan momen. Jadi jangan sampai otak-otak kehilangan momen, apalagi sampai idenya direbut sama stand lain. Kayak gitu ya. Kalau stand kelas kalian apa produknya? Kekuatannya? Nasi katsu. Bakso, tapi jarang-jarang ya. Baksonya jualannya kalau mood ya. Padahal tuh bakso enak loh. Enak loh, guru-guru juga bilang enak itu. Nah, posisi bakso ketika kelas 11 BD jualan itu kuat loh. Jadi kalau guru-guru nih, ketika bakso minggu itu lagi jualan, pasti ditanya, bakso jualan nggak? Ah, posisinya kuat tuh. Di guru, pasti nanya makanan berat dulu, udah pasti bakso kepikirannya. Kalau misalnya bakso jualan, tapi kalau bakso nggak jualan, baru akan bergeser ke dimsum dan teman-temannya. Nah, selanjutnya udah tahu STP tadi. STP itu apa tadi? Segmentasi, target pasar, posisi pasar. Jangan lupa ya, anak bisnis digital dan bisnis retail harus tahu nih istilah STP. Kalau bahasa Inggrisnya STP, Segmenting, Targeting, and Positioning. Nah, setelah itu kita juga perlu mengetahui atau menetapkan namanya 4P. Apa nih istilahnya? Istilah marketingnya apa? Ya, itu bagiannya. Betul. 4P apa bahasanya? Bahasa marketingnya? Marketing mix, pinter, bauran pemasaran. Sausan ya? Bauran pemasaran. Bauran pemasaran itu terdiri dari 4P. Benar kalian bilang ada produk, place, price, and promotion. Pertama produk. 4P produknya gimana? Jadi kalau kita mau menciptakan produk, nih yang di bold adalah menekankan keunggulan atau ciri khas dari produk kita. Cari otak-otak di kantin unggulnya di mana? Chili oil. Tapi sekarang kayaknya udah nggak pakai chili oil lah. Kenapa otak-otak itu unggul? Ya karena pakai chili oil dan chili oilnya enak bikinan hapsa ya. Itu enak gitu. Ya kan? Bikin nasi hapsa kan, soalnya saya mesen itu 1 toples. Nah, kemudian ada price. Berarti kita harus melihat harga yang dibayarkan apakah setara atau bahkan nggak ada artinya dibanding dengan manfaat yang didapatkan. Otak-otak harganya berapa? 5.000. Kamu merasa worth it nggak mengeluarkan uang 5.000 untuk sebuah otak-otak chili oil? Sangat worth it. Saya sendiri merasa sangat worth it. Saya termasuk langganan waktu masih chili oil ya. Karena chili oil sendiri itu mahal. Chili oil sendiri kalau, ya ini nggak apple to apple, tapi kalau saya biasa beli di Imperial Kitchen, chili oil 1 botol kecil itu 50.000. Di situ saya dapat 5.000 udah mau otak-otaknya gitu. Jadi itu sangat worth it menurut saya. Makanya juga dia bisa memenangkan pasar, memenangkan posisi pasar karena memang harga otak-otak itu masuk akal. Selanjutnya, Les Nazril, baca Zril, kelihatan nggak? Oke, kalau saya mau jual ini apa namanya nih? Clip on TWS, bukan, ini clip on. Kalau saya mau jual mikrofon wireless ini di TikTok, maka tempatnya apa?
Place-nya apa? Place-nya apa? Lihat. Hah? Pertanyaan gampang loh ini. Saya mau jual si TNW mic wireless ini di TikTok. Saya mau jual di TikTok nih. Ya. Terus saya place-nya itu apa? TikTok Shop. Iya, that's it. TikTok Shop itu sebagai tempat. Jadi tempat itu bukan hanya ada tempatnya fisik nih, kantin, Teva, tetapi secara digital, secara toko digital itu juga termasuk tempat. Tempat juga termasuk di mana kamu naruh barangnya. Nih, saya punya stoknya di mana saya naruhnya itu termasuk tempat juga. Oke? Di mana saya naruh persediaannya dan lain-lain. Transportasinya juga termasuk. Jadi bukan cuma naruh barangnya doang di kantin, tapi beli barangnya di mana, naruh barangnya di mana, itu juga dipertimbangkan. Sekarang promotion. Promotion apa? Promosi, benar. Berbagi kegiatan mengkomunikasikan dan memperkenalkan produk ke pasar, biar orang tahu dulu deh, nggak usah tertarik beli. Yang penting tahu, orang impress bahwa sadar bahwa oh produk gue ada, itu dulu. Itulah kenapa iklan itu bisa ditayangin berkali-kali banget. Ya, karena untuk apa sih? Tujuannya untuk apa? Biar inget, biar tertanam. Kayak misalnya saya nih, biasanya yang muncul di beranda saya di Instagram dan TikTok adalah tentang skincare. Skintific adalah yang paling gila gitu menurut saya iklannya ya. Promosinya gila-gilaan dia. Setiap saya buka TikTok atau buka Instagram pasti Skintific muncul gitu iklannya. Satu kali nonton mungkin saya nggak mau beli, 2 kali nonton saya nggak mau beli, tapi kan karena terus-terusan diingetin lagi, sehingga saya tertanam, jangan-jangan emang bagus ya gitu loh. Pada akhirnya saya akhirnya beli gitu. Ngerti? Makanya kenapa iklan itu atau promosi itu diulang-ulang, karena biar masuk ke alam bawah sadar orang bahwa produk itu bagus. Gitu ya. Padahal kalau skincare kita bicara ke cocok nggak cocok. Oke, lanjut. Ada yang mau tanya sebelum kita lanjut? Nggak ada? Oke, sekarang siapa tahu kalian lupa kondisi kantin kita kayak apa. Saya tampilkan sebuah video kantin yang baru saya tag tadi atau kemarin ya. Kemarin saya tag. Ini adalah produk-produk yang dijual di kantin di minggu ini. Kan kita tahu ya kantin kita itu produknya berbeda-beda tiap minggu ya. Nah, minggu ini inilah produk yang ada di kantin. Tadi kita bicara tentang positioning, ada produk yang ada tapi seperti nggak ada. Sekarang kita simak di sini. Ah, suaranya belum masuk ya? Belum masuk ya? Coba kita coba dulu. Sebentar ya. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Oke, kita simak ya. Di kedai pemadam kelaparan ada apa aja nih? 4.000 ada apa lagi nih? Kopi 5.000 dan mangga. Oke, makasih. Ini kedai Jungle Food. Jungle Food jual apa hari ini? Jual roti bakar. Roti bakar 6.000. Ayam geprek sama? Nasi sama ayam juga. Ini apa? Kerupuk untuk apa? Bonus yang mana? Oke, terima kasih. Ini kedai baper jual apa hari ini? Roti goreng. Ini pangsit chili oil ya. Ini menarik, ini apa? Potato cheese, dalamnya keju ya. Oke, ini cheese stick. Oh, cheese roll. Oke, terima kasih. Ini stand PLO. Stand PLO jual apa hari ini? Kotak-kotak Ibu. Kotak-kotak ya. Sama apa lagi? Basreng. Mana basrengnya? Oke, basreng. Ini apa? Pancake pakai ini matcha sama coklat ya. Ada donat sama roti. Ini ayam geprek. Oke, thank you. Ini ada coffee story. Coffee story ada produk apa aja hari ini? Oke, kok sama produknya sama di sana? French fries. Ini apa? Ini buat campuran ini. Oh, aduh ini menarik nih. Saya mau dong.
Apa ini namanya? Cisabiar. Berapa harganya? 12.000. Ini apa? Berapa juga? Ini? Oh, ini apa nih isinya? Oh, kentang goreng. Oke. Ibu mau yang itu ya. Ntar ibu balik lagi, ibu bikin video dulu. Ini Meet Up KB. Meet Up KB jual apa hari ini? Bakso sama apa? Ada cookies, ada minuman. Oke. Ini stand pojok rasa. Pojok rasa ada ayam geprek. Ini apa? Nasi goreng ayam geprek ya. Ada minumannya. Ini apa? Oke, gratis es jeruk. Ini telur buat apa ini? Oke, ada French fries. Ini apa? French fries. Ini apa? Wow, ada cireng. Ini menarik banget, menarik banget. Ini stand PKK. Wow, ada buah-buahan, ada rujak, ada ya buah lah ya. Ini makaroni, pecah, apa nih? Waduh, apa nih lah namanya? Itulah ya. Ah? Oh, ada donat. Biasanya sepi banget tadi stand PKK ya. Masih pagi. Oke, selanjutnya kita akan bentuk kelompok. Oke, kita hitung ya. Kita sekarang kan ada 37 anak ya, banyak banget. Berarti kita akan bikin 6 kelompok. Maka berhitung 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 sampai dengan seterusnya. Siap? 1 2 3 5 6 1 Oke. Sekarang yang dapat angka 1 berkumpul di sini, 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini, 5, 6. Ada 6 kelompok ya. Oke, sudah. Oke, kelompok 1 mana? 1, banyak banget. Kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sekarang sebelum kalian mulai diskusi, atur dulu tempat duduknya, mejanya, biar kalian enak diskusinya. Ayo, digabungin mejanya, biar kalian nyaman diskusinya. Ayo, pokoknya yang nyaman buat kalian berdiskusi semua anggota kelompok. Ini digabungin aja mejanya, Jan. Bisa kasih space buat ibu lewat nggak? Biar ibu bisa memonitoring setiap kelompok. Bisa? Oke. Kamu di sini aja nih, Dek. Sultan. Biar ibu bisa lewat. Aman ya?
Aman. Ayo dari situ, ayo. Kita nggak bisa jalan. Oke. Terus udah ngumpul gini mau ngapain? Saya juga mau pulang. Oke. Kita lihat ya tugasnya ngapain sih? Kenapa? Kelompok 1 all good? Aman? Kelompok 2? Kelompok 3? 4? 5? 6? Aman. Biar seru, saya mau tiap kelompok punya yel-yel satu kata aja. Jadi kalau saya panggil kelompoknya kelompok 6, udah punya tuh kata-kata andalan kelompoknya. Ayo apa yang seru? Awas deh, awas Cinta. Lobet ini Taf. Lobet ini. Yang JT lobet. Udah? Kayak kita dengerin yel-yelnya. Udah belum? Belum. Kelompok 1 udah punya yel-yel? Belum. Satu kata doang. Boleh. Boleh deh 2 kata. 1 kalimat deh pokoknya. 1 kata boleh, 1 kalimat boleh, 2 kata boleh, terserah. Yang penting seru dan kompak. Udah? Kelompok 6 udah? Udah. Ketua kelompoknya Ragil ya? Kelompok 5 udah? Belum. Kelompok 1 udah? Kelompok 2 udah? Oh 3 sorry. 3 udah? Kelompok 2 udah? 4 oke. Kelompok 3. 1 menit lagi ya. 1 menit lagi. Oke, udah ya. Oke. Semuanya tenang dulu, kita dengerin yel-yel dari tiap kelompok masing-masing. Ya. Kelompok 1. Ayo, lain. Konsep banget ya, konsep banget kelompok 1. Oke, kelompok 1. Kita siapa? Komik. Apa itu komik? Kelompok kuning. Keren. Udah ya. Saya nggak kedengeran nih kalau kaliannya berisik nih, mana saya lagi batuk lagi. Kelompok 2. Kelompok 2. Rajin dan gembira. Oke. Bagus. Rajin dan gembira. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 4. Keren. Kamu geseran lagi biar ibu bisa lewat. Di sini aja nih satu nih Elvira. Cinta geser sana Cinta. Kamu jangan nutupin ke sana. Saya kan mau ke sana juga nanti. Tadi kelompok 4 ya, sekarang kelompok 5. Kelompok 5. Kelompok 5. Bum bum bum.
Apaan? Bum bum bum. Goredigo. Goredigo. Ayo. Malu-malu nih. Kelompok 6. Kosik. Apa sih? Lain. Kelompok 6. Kosik. Kelompok asik. Merdeka! Kelompok 3. Kelompok 5. Kelompok 1. Kelompok 5. 2. 3. 1. 1. Oke, siap dah ya, capek. Oke. Oh, ada yang belum ya? Kelompok 4. Kasihan banget. Ulangin ngomong, kasihan banget si Ajeng. Kelompok 4. Kelompok 4. 4. Oke. Ngapain nih? Kelompoknya udah ada, serunya udah dapet, kompaknya nggak tahu ya. Terutama kelompok 6 nih kayaknya belum kompak. Kita lihat tugasnya ngapain sih? Ini mana nih layarnya nih? Ada yang bisa bantu? Biasanya Adit yang suka. Oh, Madar ya, di kelas ini Madar ya? Ya, silakan. Siapin aja dulu satu kertas lembar untuk kalian ngerjain. Tulis nama anggota kelompoknya. Bisa nggak? Oke, sambil kita lihat LCD-nya bisa berfungsi lagi, kita ulas dulu tadi materinya tentang apa sih? Materinya apa aja tadi hari ini? Ada? Sebelum segmentasi tadi ngebahas apa kita ya? Analisa pasar, pinter. Terus masuk ke segmentasi, terus masuk kemana lagi? Target pasar, STP. Satu lagi setelah target pasar apa? Positioning, bener. Abis itu kita masuk apa lagi tadi? 4P, ada apa aja? Pertama, produk, terus place, price, promotion. Oke. Sekarang udah bisa, Mas Madar? Tadi kayaknya udah muncul ya? Oh, di sininya nggak muncul ya? Apa gimana? Iya, udah muncul. Oke. Makasih, Madar. Jadi ini yang perlu dilakukan sama kelompok kamu ya. Dalam waktu 30 menit, silakan diskusikan dengan teman kelompok kamu bagaimana Anda merencanakan strategi perencanaan bisnis untuk menjual produk yang ada di kantin. Tadi udah lihat ya, minggu ini produknya ada apa aja. Yang didiskusikan pertama, tentuin 4P dari bisnis yang mau kamu jual. Dari sekian banyak produk yang ada di kantin tadi, 4P-nya apa aja nih? Ya. Terus tentuin STP-nya. Tapi jualnya secara online, bukan lagi di kantin. Kalau di kantin mau udah jelas targetnya siapa, analisa pasarnya gimana ya. Sekarang kita mau jual produk yang ada di kantin tadi nih, yang ada di video atau yang sekarang lagi dijual di kantin, kita mau jualnya secara online. Jadi bukan cuma warga sekolah yang bisa ngebeli, tetapi juga orang luas. Tapi harus kalian analisa 4P-nya, STP-nya, dan sebutin nama bisnis yang mau kalian pakai, apa analoginya, kenapa namanya itu. Waktu berapa menit?
30 menit ya. Sekarang jam berapa? Sekarang setengah 12, berarti berakhir di jam 12 ya. Ayo silakan dikerjakan, tulis di kertas selembar. Produk yang ada di kantin minggu ini, yang tadi ada di video ya. Bisa dari kantin tapi jadi ibu video belum datang. Nggak, ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Pokoknya produk yang ada di kantin minggu ini, yang nggak ada di video juga nggak apa-apa, tapi minggu ini ada. Apa? Mendingan tentuin itunya dulu, namanya belakangan. Iya, yang mau dijual dari sekian banyak, apakah semuanya, apakah sebagian, kamu tentuin. Berapa barang yang mau dijual? Semua? Enggak. Banyak. Ya kamu kalau mau jual emang satu produk doang? Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi kan sayang tokonya, udah ada tokonya. Kamu mau jual berapa produk? Bebas, Bu. Bebas. Kalau udah punya tokonya kan terserah mau jual berapa produk berapapun kan? Kamu sesuaikan dengan nama bisnis kamu misalnya ya. Kamu nama bisnisnya apa? Kamu ada rencana apa nama bisnisnya? Belum mau kepikir. Misalnya jajan kantin, misalnya nama tokonya nih, jajan kantin atau jajan bocil. Ya udah berarti yang masuk kategori itu aja gitu. Ngerti nggak? Yang satu jenis aja. Oke, kalau mau satu produk doang, iya bisa juga sih. Cuma kan sayang udah ada tokonya ya. Kalaupun misalnya bakso, nih misalnya nih tadi saya dengar mau jual bakso aci aja, ya bisa aja. Tapi bakso acinya dikembangin lagi. Bakso aci yang isi duren ke atau apa gitu. Berapa produk yang mau dijual? Lebih dari satu boleh, Bu? Harus. Kayak misalnya kamu mau jual pangsit chili oil. Jenisnya satu nih, pangsit chili oil. Tapi bisa aja kamu bikin yang pangsit chili oil kuah, pangsit chili oil nyemek. Jenis pangsitnya boleh nggak, Bu? Kayak pangsit ayam, pangsit. Nah, cakep pinter. Mau yang lain juga nggak apa-apa. Gil, tulis Gil, lagi aja. Apanya yang jelek? Oh, tulisannya jelek. Lagi mah ganteng ya. Ayo apa? Dimsum sama pancake. Dimsum sama pancake itu opposite banget ya. Satunya dessert, satunya apa? Snack sih sebenarnya. Kalau dimsum, kalau buat kita snack ya, tapi kalau buat orang China ya main course. Gak apa-apa, coba diatur. Apa? Jualannya apa aja? Dimsum sama apa? Yang biasa sama yang mentai. Udah, dua doang? Iya. Oke. Nggak mau ditambah? Nggak apa-apa sih. 30 menit sampai jam 12. 3 poin ini udah terjawab ya. Nanti setelah itu, setiap kelompok harus memaparkan gagasannya. Mobile aja deh. Misalnya Jadi belum nentuin produknya. Dimsum doang. Baru dimsum doang. Banyak banget yang jual dimsum nih tempat lain. Banyak banget. Jadi kalau misalnya produk sama, kita akan saya
buat saya dong. Kalian juga akan menilai apple to apple kan, mana yang gagasannya lebih bagus kan. Gak apa-apa sebenarnya kalau mau jual dimsum. Tapi tadi syaratnya 4P. P-nya apa sih? Produknya harus unggul kan? Harus beda, harus kuat. Kalau kamu mau jual dimsum ya dimsumnya mau diapain? Biar beda sama orang. Ya. Oke? Ini jadinya produknya apa tadi? Hah? Ya serba, berarti kriuk-kriukan gitu ya. Oke. Raja keripik, oke. Raja keripik nggak tuh? yang 4 ini non. Jadinya apa? Fokus ke pangsit. Iya, tapi kita ada variannya. Apa variannya? Variannya kayak pangsit kuah ayam atau goreng, terus pangsit sapi kuah atau goreng, terus ada juga kayak pangsit tulang lamu gitu. Jadi ada kayak Pangsit yang seafood udang gitu nggak ada ya? ada mungkin Siap. Jadi produk apa nih? dimsum sama pancake. Tetap 2 itu aja. Oke, siap. Dimsumnya dimsum kayak gimana nih? Karena dari kelompok yang lain juga banyak banget yang jual dimsum. Mostly mereka banyak yang ngambil dimsum. Ya dimsum ya dikasih ada Dimsum kukus. Udah, variannya cuma itu aja dimsumnya. mentai sebenarnya juga bisa masih mentai dimsum ya. Coba deh, sekarang saya nanya. Ketika kita mau beli dimsum, terus kita searching dimsum, ketika di toko itu adanya dimsum, terus tiba-tiba di toko itu ada pancake, orang mungkin gak sih beli keduanya di toko yang sama? Ngerti gak maksud saya? Kalau saya lagi pengen bakso, kalau saya buka menu di GoFood gitu ya, pasti menunya ya bakso urat, bakso telur, bakso jumbo, bakso mercon, bakso keju, ya bakso gitu. Kalau tiba-tiba di situ ada dessert, misalnya kayak cheesecake, orang jadi pengen cheesecake gak sih? Enggak, karena mereka ininya alam bawah sadarnya udah kebayangnya pengen yang gurih-gurih. Ngerti nggak? Ngerti ya? Orang pengen yang gurih-gurih, yang pengen berkuah. Tiba-tiba ada gambaran pilihan untuk cheesecake. Kecenderungan untuk beli cheesecake itu kecil. Karena secara alam bawah sadar dia tidak sedang memikirkan hal yang seperti itu. Paham ya? Jadi kalau kamu ada dalam satu toko, satunya dimsum, satunya pancake, it's good, bener, bagus. Tapi gimana caranya kamu biar orang beli dimsum tapi beli pancake juga tuh gimana gitu? Ngerti nggak maksud saya? Nangkep ya? Siap. Lanjut, tapi bagus kok. Masih keripik ya? Konsisten di keripik ya? Keren. Udah berapa menit ya? Udah 10 menit ya? 20 menit lagi. Ini jamnya nggak error ya? Bener ya jamnya? Iya bener kan? Produknya apa jadinya produknya? Kita ganti Bu jadi minuman. All minuman, semuanya minuman. Oke. Minuman yang seperti? Ada yang creamy, ada yang Berarti basically bukan dari kantin? Atau modifikasi? Oke. Siap. Bagus. Saya penasaran nanti endingnya. Siap. Wow. Waktunya 20 menit lagi ya. Kayak wonton gitu nggak sih hampir bisa dikuah juga sebenarnya. Ada minuman nggak sih? Ada minuman nggak? Ini kan pasti kalau makan ini apa? Ya. Cocoknya sih Ocha ya, cocoknya. Iya. Bisa lah. Gue udah plastisin.
Saya belum ke kelompoknya Vika ya. Lengket lagi. Isiran. Tadi jadinya apa nih? Produknya? Dimsum mentai ya? Doang. Fokusnya ke dimsum mentai aja. Terus yang membuat produk kamu kuat apa? Apa yang dimsum mentai kamu tuh bagus gitu. Ya, Apa? yang membuat produk kita kuat. Iya, selain kan banyak nih orang yang jualan dimsum mentai. Ya mungkin dari rasa, harga, ukuran, Ya, ya gede gitu ya. ya mungkin lebih gede dari yang lain gitu. Oh gitu. Kita lihat nanti. Variasi juga kali bisa juga. Nah itu makanya kamu coba pikirin, idenya bagus nih. Dimsum mentainya gede, bisa aja. Kemarin kan sempet rame ya dimsum yang ukuran sekilo. Ngerti gak sih? Ya dimsum yang ukuran sekilo kan sempet rame. Itu kan kekuatannya. Iya, itu jadi pembeda. Atau mungkin dimsumnya nggak bulat, dimsumnya jajar genjang atau trapesium mungkin. Bentuknya berarti. Bisa atau mungkin dimsumnya nggak cuma isi ayam sama udang, tapi mungkin isi jamur atau mungkin isi yang lain. Atau dimsum vegetarian dan lain sebagainya. Bikin yang sesuatu yang berbeda gitu. Ya. HP. 15 menit lagi ya. Setelah itu tiap kelompok harus memaparkan hasil diskusinya. Siapa yang akan memaparkan? Ibu yang nunjuk. Sekarang tanggal 9 ya, jurnalnya belum ditulis ya? Sekretaris, jurnalnya belum ditulis ya? Jadi belum nulis ya? Tulis dulu. Siapa lagi? Sekretarisnya selain jadi Oh, Daniel sakit. Ya udah Jenny dulu, tulis dulu. Biar saya tanda tangan. Aduh, mau dong minjem. Ya. Ayo, berapa menit lagi ya? 13. Waktu kan jalan terus. Baca aja ya. Baca di buku. Yang mati sendiri. Dek, memanage. Halo. Kalau ibu bilang bisnis, kalian jawab digital. Kalau ibu bilang digital, kalian jawab bisnis ya. Bisnis? Iya. Digital? Bisnis. Bisnis digital? Iya, digital bisnis digital? Oke. Nih, sebagian besar kelompok itu banyak banget yang naruh place-nya itu banyak. Misal, ada yang mau jual di Shopee Food, ada yang mau jual di Tokopedia, ada yang mau jual di TikTok, ada yang mau jual di GoFood. Kamu tahu nggak, memaintain satu toko di GoFood aja tuh susah. Ngerti nggak? Apalagi kamu memaintain di banyak toko. Kamu butuh banyak tenaga, butuh banyak device, ya nggak sih? Dan lain-lain. Jadi pertimbangkan itu ya. Pertimbangan keribetan kalian kalau kalian memanage banyak toko online. Jadi saya lebih prefer kalau kamu menentukan satu aja tapi mateng.
Misalnya kamu mau pakai GoFood ya udah GoFood aja tapi matang. Makasih Cinta. Kamu jualannya di mana? Aja. Berarti ngirim barangnya? Kita kerja sama JD. Ya, I know. Maksudnya ini produk dimsum dikirimnya gimana gitu sampai jatuh ke tangan customernya. Frozen food. Oke, bumbunya? Siap. YouTube sekarang YouTube udah bisa jualan ya? Udah ada marketplace-nya ya? Ini Golden Ramian tuh. Oke. Golden Ramian. Ramian. Golden Lamian yang Iklannya. itu ya. Jadi iklannya YouTube banyak banget. Golden Lamian. Oh iya ya. Saya belum pernah nyoba loh Golden Saya Lamian. juga belum pernah, tapi lihat terus iklannya di YouTube. Iklannya si Tan Boy Kun kan? Iya. Kayaknya PA-nya Golden Lamian. Oh gitu. Kamu jadinya pakai toko apa? TikTok Shop. Ya, karena produk kamu bisa dikirim kering ya, maksudnya nggak memikirkan gimana cara packagingnya gitu. Tokonya apa jadinya tokonya? Tokonya belum nentuin, place-nya belum. Oke. Place kan? Saya nanyanya place. Kita lagi di STP. STP. Ya, place-nya berarti di Kita fokus di GoFood. GoFood. Siap. Siap-siap. Tadi produknya apa? Saya lupa. Produknya apa? Minuman. Oh iya iya minuman. Siap. Saya nggak sabar pengen tahu nama perusahaannya. Berapa menit lagi ya? 10 menit lagi. Semua harus dikumpulkan. Nggak dikumpulkan ya? Demografi. Kalau yang bagusnya kan nabung. Ibu yang menjelaskan itu satu. Ya, saya nunjuk. Aja. Siap-siap aja, Gil. Siap-siap aja, Ragil. Dia nggak nyumbangin sama sekali. Iya. Sayang, Gil, otak cerdas kamu nggak dipakai. Satu. Nanti yang presentasi Ibu yang nunjuk ya. 2 orang, boleh deh 2 orang. Gambarnya tadi kan itu setiap variannya kan yang ada. Dek, Ibu mau kasih kisi-kisi sedikit terkait pembuatan nama ya. Kamu nggak usah mikirin nama yang terlalu keren, estetik, atau kayak gimana-gimana. Pikirin ketika orang ngetik produk kamu, nama kamu akan muncul gitu. Percuma kamu namanya keren-keren, tapi tidak ditemukan ketika orang nyari. Ngerti nggak maksud Ibu? Ngerti nggak? Kayak misalnya orang mau makan ayam geprek, orang searchingnya apa sih kalau orang lagi pengen makan ayam geprek? Ya pasti ngetiknya ayam geprek gitu kan. Nanti akan muncul tuh ayam geprek siapa gembus, ayam geprek siapa, ayam geprek goldkick gitu loh. Sabana. Jadi nama nggak perlu yang keren-keren, tetapi malah nggak dikenang gitu. Dimsum ragil, wede, keren juga tuh dimsum ragil. Oh iya pangsit, pasgil. Pangsit doer. Bu, dia mau namain patot, Bu. Patot apaan?
Pangsit jeletot. Emang pedes banget. Oh, tapi agak nggak bagus ya namanya ya. Bikin orang nggak pengen beli. Apa jadi pasti gue? Kalau di sini jadi apa? Biasanya kalau yang pedes-pedes itu mercon gitu ya. Power merah apa nggak? Oh, larva lava ya bebas boleh juga. Tapi power boleh juga sih. Power Ranger, power merah. Power Puff Girl coba. Iya power Puff Girl dia. Pangsit doer kata dia power. Kamu apa nama produknya? Dentum dimsum. Apa? Kenapa dentum dimsum? Nanti aja. Apa nih nama produknya? Raja Keripik. Oh, Raja Kriuk. Raja Kriuk. Apa nama produknya? Sejuk Tea. Sejuk Tea emang nggak ada yang make? Beneran? Udah searching belum? Research? Kalau udah dipakai kamu nggak boleh pakai lagi. Harus research dulu. Pastiin nama yang kamu pakai belum pernah dipakai sama bisnis manapun ya. Jadi otentik idenya dari kalian. Nggak boleh orang searching nanti berbenturan gitu. Raja Kriuk nggak ada. Raja tahu kriuk, oke. Pastiin namanya nggak ada yang punya. 5 minutes again. Mau lewat. Duh. Susah, Ran. Susah. Bu, setiap produk tuh harus ada namanya apa gimana? Enggak, nama perusahaannya. Oh, nama perusahaan aja. Nama di GoFood-nya apa atau nama di Shopee Food-nya apa gitu. Nama kayak akunnya gitu. Yes. Apa tadi nama toko kamu? Ini masih dipikirin. Belum. Tadi jualannya apa tadi? Dimsum. Dimsum yang tadi gede itu ya atau yang mau trapesium tadi? Belum kepikiran namanya. Oke. Ada yang udah selesai kelompoknya? Mana yang udah selesai? Kelompok mana dulu? Ayo kelompok mana dulu? Pakai topinya yang benar Sultan. Lagi juga pakai baju pramuka kagak cocok. Simpan. Tulis lah. Emang nggak mau dinilai. Udah selesai? Belum? Ayo kelompok mana yang sudah selesai? Kelompok Ayub udah selesai? Buka baju, jangan buka baju. Siapa sih nama kamu? Siapa sih Sausan? Sausan. Artinya apa Sausan? Sausan. Katanya bunga. Bahasa Jepang. Tahu kalau saya.
Tapi kamu cocok sih punya nama Sausan. Kalau dia nggak cocok. Zaratulnya dipisah dulu. Zaratul. Tus lagi. Jama ya, jadi jama. Ada tusnya. Jaratus. Aduh. Apa ini artinya tools apa coba? Bukan lengkap. Alat. Ya ada jarak Susan Zara Ganti. Zara. Siapa lagi belum? Tiga ya. Cicip ini. Tahu. Yuk, siapa yang udah selesai? Kumpulkan. Siap? Mana? Kelompok satu dulu. Baca 10 detik ya, Bos. Habis waktunya ya, 1 menit lagi. 1 menit lagi. Satu menit lagi, oke, ini duluan. Udah? Jangan lupa tulis nama anggotanya. Udah? Kelompok 1 ya? Ayo yang belum, 3 kelompok lagi yang belum. Semoga Ragil beruntung ya. Ayo guys. Ayo yang belum, terakhir siapa? Oke, halo bisnis digital, bisnis. Silakan maju dari Raja Kriuk. Silakan dipaparkan ke teman-temannya Raja Kriuk, karena tadi udah ngumpulin duluan. Silakan Dek. Yang kencang ya, biar teman-temannya semua dengar dan menyimak. Dek, setelah kamu paparan, saya tunjuk kelompoknya, kamu nanya ke kelompok tersebut tentang yang kamu sampaikan. Jadi bukan mereka yang nanya ke kamu, tapi kalian yang nanya ke kelompok yang akan saya tunjuk. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan bisnis kelompok kami. Yang pertama, nama produk, nama bisnis dari kelompok kami itu adalah Raja Kriuk. Alasan kenapa namanya Raja Kriuk adalah karena kita menjual makanan kering yang identik dengan suara kriuk. Produk kami menggunakan bahan premium dan kemasan yang lebih menarik dari produk lain. Lalu yang pertama, tanggapan 4P dari bisnis yang akan Anda gunakan. 4P. Pertama, tempat. Kami menggunakan tempat jualan yaitu TikTok Shop. Lalu harga kami menawarkan sekitar 20 sampai 30 ribu per kilo. Lalu promosi, kami menggunakan promosi itu secara live streaming, terus bikin konten di TikTok, lalu juga ada endorse atau influencer. Lalu produk kami menjual makanan kering yaitu keripik kaca, basreng, dan siomay kering. Lalu pertanyaan nomor 2, tentukan STP, segmentasi target dan posisi pasar dari produk kami. STP segmentasi demografi. Produk kami ditujukan untuk orang berusia 10 sampai 50 tahun. Lalu target pasar kami
kisaran umur sekitar 10 sampai 20 tahun. Lalu posisi pasar posisi pasar kami, produk kami memiliki tekstur yang tidak keras, plastik bungkusannya yang ramah lingkungan dan bahan-bahan yang premium. Oke, cukup. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Raja Kriuk. Silakan Raja Kriuk bikin satu pertanyaan. Sekarang nanti saya akan tunjuk kelompok untuk menjawab pertanyaan dari kalian. Yang gampang aja, nggak usah yang susah-susah. Udah? Oke, silakan ditanyakan ke kelompok 6. Bebas, yang jawab siapa, Boy? Kelompok 6 menjelaskan ciri khas dari produk kami. Itu apa? Apa pertanyaannya? Ciri khas dari produk kami. Ciri khasnya? Kriuk, ciri khasnya kriuk. Oke, pinter, bagus. Dah. Simple ya. Sekarang yang kedua silakan dari kelompok komik. Ya bener gak sih? Komik ya. Komik silakan. Yang mempresentasikan kamu. Yang lainnya simak. Karena bisa jadi nanti kelompok 6 ditanya lagi ya. We never know. Oke. Pasti gak kedengeran. Kami dari kelompok komik menjual es, nama produknya itu Cintati, dan produknya kami menjual produk berupa minuman yang pastinya laris di musim panas. Berikut produk kami variasi tea, yaitu ada rasa lemon tea, green tea, lychee tea, Thai tea, milk tea, atau teh tarik. Terus harganya itu kami dengan harga terjangkau 10.000 untuk semua varian. Terus tempatnya kami berjualan di media online yaitu GoFood. Untuk promosi kami mempromosikan produk kami lewat medsos. Kami berfokus pada TikTok dan Instagram. Dan promosi kami ada di kemasan. Udah gak apa-apa, lanjut. Yang tertulis aja, Dar. Gak usah diinterupsi, Dar. Biarin. Dan untuk segmentasinya yaitu sekitar usia 10 sampai 20 tahun. Kamu yang lebih kenceng lagi coba. Ya. Usianya sekitar 10 sampai 20 tahun dan tempatnya yaitu kota-kota besar. Dan orang yang sering mengonsumsi teh, orang yang suka mengikuti tren. Targetnya itu anak-anak remaja sampai anak-anak dewasa yang tinggal di perkotaan yang memiliki iklim yang panas dan suka minuman yang manis dan segar. Posisinya minuman yang hits atau tren yang menggambarkan anak muda, nanti nama produk menggambarkan rasa cinta. Nggak kedengeran. Nggak kedengeran ya? Menggambarkan rasa cinta kita terhadap teh lokal. Oke, udah habis. Oke. Nggak kedengeran ya? Berarti kita nanya yang deket aja deh. Ke kelompok 2. Silakan. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya buat Promosi apa yang kita buat? Yang tadi yang kita gunakan. Ya. Promosinya gimana mereka? 4 PP-nya apa? EP promotionnya apa? Apa coba? Ya? Ganti, nggak usah biarin. Itu aja dia bingung. Masa sih? Tadi kan diketawain dia ngomong. Oh gitu. Jawabannya apa coba kelompok 1? Kami mempromosikan produk kami lewat medsos. Kami berfokus pada TikTok dan Instagram. Kami memiliki kata-kata yang romantis gitu. Jadi model Wah, dia nyebutin cuma dalam hati tapi saya dengar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok
komik. Selanjutnya kelompok ini namanya apa? Dentum dimsum. Silakan Dentum. Yang lainnya disimak. Oh iya ya, saya belum nunjuk ya. Kamu deh. Ya, ngadep sana, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia beli apa saya beli. Oke, siap. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok berapa nih? 5. Oke. Silakan siapa yang pertanyaannya udah? Oke. Silakan kelompok 4, maaf. Ditanyakan ke kelompok 4. Dengarkan pertanyaannya ya. Pertanyaannya adalah Diri nih. Tadi kalau beli paket dimsum bakal dapat minuman apa? Oke. Lanjut kelompok frozen food, which is kamu ya, kelompok kamu ya. Kelompok 4 mana? Itu kan. Oh, bukan frozen food ya. Frozen food kelompok 6. Kelompok 6, silakan presentasi. Ragil lah, siapa lagi? Ragil lah. Yang kenceng Gil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Gil, tepuk tangan dulu buat Ragil. Ayo Aliando. Produk ini bisa dinamain power yaitu karena pasti karena sensasi makin kita rasanya yang pedas. Terus produk kita adalah pangsit cireoil. Ada berbagai rasa yaitu pangsit buah, pangsit goreng, pangsit ayam, sapi dan lain-lain. Place-nya atau tempatnya yaitu kita jual di TikTok Shop
dengan harga sekitar 7.000 sampai 15.000 per per pieces. Promosi kita yaitu lewat via live TikTok. Pasti Ragil yang live. Segmentasi yang pertama dari usia 12 tahun sampai 30 tahun. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 6. Siapkan satu pertanyaan kelompok 6. Oke, apa pertanyaannya? Udah siap? Silakan menjawab kelompok ini nih, 3. Apa pertanyaannya? Kenapa bisnis kita dinamain dengan Power? Iya. Oke. Selanjutnya. Silakan. Siapa ya? Kairan. Oh, jangan aja dah. Yang cepet aja Jan, yang cepet Jan. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok Bekumat. Bekumat. Nama kelompok kami adalah perusahaan kami yaitu ada Bekumat karena kelompok Bekumat ini menjual produk-produk yang diinginkan atau dikirim atau disajikan dengan cara frozen, dibuka dulu. Produknya itu ada dimsum ayam udang, tambah chili oil, bakso aci dan risol mayo. Nah, untuk harga dimsum yaitu 10 pieces 35.000, otak chili oil 1 pieces 18.000, bakso aci 1 pieces 1 pak 12.000, risol mayo 1 pieces 10 pieces 30.000. Nah, untuk price-nya atau tempat price-nya itu ada Tokopedia, GoFood, Shopee, dan TikTok Shop. Promosinya bisa melewati Instagram, melalui konten dan influencer, TikTok, lalu ada WhatsApp, juga bisa dengan foto produk, video produk dan serangan, lalu juga bisa dari mulut ke mulut melalui review. Lalu ada STP, segmentasi geografis, toko online yang mencakup Jabodetabek, segmentasi demografis semua kalangan, terutama anak remaja dan orang dewasa, mulai usia 12 tahun hingga 45 tahun. Segmentasi psikologis dimulai dari kelas sosial menengah bawah hingga kelas atas dan dapat menikmati produk kami. Segmentasi perilaku dengan kualitas dan kualitas produk yang ditawarkan, pelanggan cenderung loyal terhadap produk kami. Segmentasi harga sesuai dengan kualitas dan kualitas produk kami, harga terjangkau untuk kalangan anak muda dan orang dewasa. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Pertanyaannya apa kelompok 3? Oke, udah ada ya namanya ya. Silakan jawab. Udah? Kenapa? Belum kan kelompok. Belum ditunjuk kelompoknya. Kelompok 5 coba. Ditanyakan ke kelompok 5. Kelompok 5. Yuk. Kenapa nama perusahaan kami disebut Bekumat? Kenapa? Aja ya. Kenapa namanya Bekumart? Oke, betul. Bagus. Terakhir ini apa nih nama perusahaannya? Yang cepet aja ya, Dek. Jangan lama-lama. Siapa ya? Nih, kamu. Ya. Ayo. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nama kelompok kami adalah dimsum nama perusahaan kami adalah dimsum enroll. Kenapa namanya dimsum enroll? Karena pembuatannya di roll. As simple as that ya. Produk price and promotion. Produk dimsum mentai, dimsum pangsit, dimsum original. Price di 20.000 isi 4 per pieces. Place TikTok Shop, Shopee, Instagram. Promosi
membuat konten TikTok, iklan di Instagram, membuat harga di Shopee Food, minum pembelian 3 pieces dapat dikenakan diskon. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, siap. Silakan satu pertanyaan kelompok 4. Jangan kayak gitu lagi model pertanyaannya. Ya, yang lebih variatif ya, apa? Iya, kelompoknya belum ya? Siapa yang belum ditanya? Oh, satu belum ya? Oke, kelompok 1. Nah, untuk kelompok 1 khusus bikin 3 pertanyaan. Ya, apa pertanyaannya? Pertanyaan pertama, apa saja varian? Enggak bercanda. Satu aja. Ya. Apa saja varian yang ada di toko kami? Ya, kami bakal kasih ya. Nggak tahu, mereka nggak tahu. Nyerah. Jawabannya apa coba? Yang pertama tuh ada dimsum menta, yang kedua ada dimsum pangsit, yang ketiga ada dimsum original. Oke, siap. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Udah ya, udah semua kelompok maju, udah saling tanya jawab, udah dapat insight baru ya bahwa bikin bisnis tuh ternyata kompleks ya. Nah, ada yang mau ngasih ini nggak refleksi pembelajaran kita hari ini? Coba siapa angkat tangan? Hari ini kita belajar apa? Apa yang bisa didapatkan dari hari ini? Ayub? Ayo coba siapa? Vika? Silakan Vika. Hari ini belajarnya saya dapat pelajaran gimana cara apa sih kayak nyusun strategi buat kita bikin bisnis, terus kita tahu apa aja segmentasi bisnis, terus targetnya itu kita harus tentuin targetnya siapa, karena kalau ada salah target itu bisa Segagal ya. Siap. Oke, ada lagi satu lagi Saidina coba. Ya. Iya, materi kita hari ini coba apa yang bisa kamu ambil hikmahnya. Pasti kita tahu bagaimana cara segmentasi produk, terus bagaimana 4 core tadi kan, ada price, ada harga dan segala macam. Jadi kita tahu bagaimana menentukan target pasar yang benar dan segala macam. Iya, jadi kalau jualan produk nggak cuma asal jual doang ya, tapi banyak indikator penentunya gitu ya. Oke, minggu depan kita lebih dalam lagi mengkajinya. Ini hanya awalannya saja. Berikutnya kita akan kaji lebih dalam lagi gimana cara ngebikin tokonya, gimana mengurusin tokonya, menerima pembelian, melayani pelanggan dan lain sebagainya. Untuk hari ini sekian, terima kasih dari saya. Silakan bangkunya dirapikan lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.